Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kenyamanan untuk melaksanakan ibadah puasa, dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah puasa ini sampai akhir nanti. Sholawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Adik-adik pengurus OSIS dan bapak-bapak kaprok, sekali lagi saya minta maaf kalau pada kesempatan ini mungkin waktunya untuk istirahat terganggu. Kalian dan rekan-rekan bisa lihat. Jadi begini, program yang kedua adalah pengelolaan sumber daya atau aset ya, untuk program yang memiliki keberpihakan kepada murid. Nah, selama ini bisa dijadikan referensi untuk pengembangan di PPDB juga ya. Jadi selama ini kita itu selalu berfokus pada masalah ya. OSIS misalkan, kalian punya masalah nggak di OSIS untuk pengembangan OSIS? Punya. Apa masalahnya? Masalahnya itu di kita di junior gitu. Kenapa? Kita kan punya tugas masing-masing. Yang saya bidang humas, bidang kewarganegaraan. Itu kadang ada anggotanya nggak menjalani tugasnya. Ya, kurang bertanggung jawab dari Iya. Ya, itu masalahnya adalah anggota atau ketua bidang ya, kurang bertanggung jawab terhadap bidangnya. Terus ada lagi nggak masalah yang lain? Nggak ada. Nah, begitu juga misalkan di PPDB misalkan, ada masalah nggak? Banyak. Nah, misalkan gini, di PPDB permasalahan misalkan biaya atau manusianya masuk SDM-nya misalkan. Nah, kalau misalkan kita bergerak menggerakkan organisasi atau menggerakkan program hanya berbasis masalah, kita akan banyak berkeluh kesah. Jadi ketika kita misalkan di OSIS tadi ada masalah misalkan tadi ketua bidang, atau misalkan ada teman-teman yang tidak mau menjalankan tugasnya seperti itu. Nah, terus solusinya apa? Kalau misalkan tidak mau menjalankan tugasnya, apa yang sudah dilakukan oleh ketua OSIS untuk supaya temannya itu bisa jalan? Dan itu akan berbasis rencana. Akhirnya apa? Nggak jalan. Nah, ada solusi yang kedua. Yang kedua apa? Inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif itu adalah bagaimana kita mengoptimalkan aset yang ada untuk mengembangkan potensi yang ada di sini. Aset yang ada itu dikembangkan supaya apa? Programnya bisa jalan. Nah, bagaimana caranya? Kita analisa aset yang kita miliki ini apa sih? Apa aja yang ada di sekeliling kita? Nah, kalau misalkan di OSIS, kalian ini pengennya di OSIS itu berkembangnya seperti apa? Aset yang dimiliki OSIS itu apa aja? Nah, itu kalian teliti. Asetnya misalkan manusianya ini banyak yang keahliannya di sisi manusia ya. Kepala sekolah misalkan mendukung, guru-guru juga mendukung, kemudian ada guru yang ahli bidang apa, guru ahli bidang apa, kemudian ada gedung misalkan, sekolah ya. Oh ya, sebentar saya tampilkan dulu. Nah, di sini waktu itu kami di kelompok itu menganalisa
aset yang dimiliki oleh kota ya. Di kota Serang itu ada apa aja, misalkan untuk kebutuhan sekolah, untuk kegiatan sekolah. Nah, asetnya seperti ini, modal manusia, ada guru, rata-rata gurunya sudah berpendidikan S1, siswa berprestasi, ahli IT, kemudian keberagaman suku, seperti itu. Nah, kalian, misalkan di OSIS, itu aset manusianya apa aja nih? Misalkan ada siswa yang memiliki prestasi di bidang pencaksilat, siswa memiliki prestasi di bidang olahraga apa misalkan, itu kalian analisa pemetaannya. Kemudian modal fisik apa aja? Kita punya lapangan yang luas ya, kelas, ruangan kelas juga banyak. Terus apa lagi kira-kira yang berkenaan dengan fisik? Kebayang nggak yang bisa kalian kembangkan untuk organisasi kalian? Misalkan ada ruang UKS ya, kemudian apalagi ruang perpustakaan. Nah, itu area-area yang bisa kalian kembangkan. Nanti pengembangannya untuk apa? Misalkan ada UKS, oh iya kita harus mengembangkan di PMR misalkan. Ada nggak orang yang ahli di bidang kesehatan misalkan? Siapa nih orang yang ahli di bidang kesehatan? Cari gurunya, seperti itu untuk mendidik PMR ini ya. Kemudian tadi perpustakaan, perpustakaan kok bukunya banyak tapi orangnya nggak ada yang berkunjung. Nah, gimana nih supaya dioptimalkan? Nah, anak-anak OSIS bikin programnya, yuk kita bikin pojok baca misalkan dan sebagainya, kan bisa seperti itu ya programnya. Kemudian ya bisa bikin perpustakaan digital misalkan. Nah, itu arahannya programnya ke sana. Nah, kalian list dulu yang ada di sekolah itu asetnya apa aja yang bisa dioptimalkan oleh kalian untuk pengembangan organisasi OSIS. Nah, sama dengan kepala program misalkan, posisinya di kaprok, aset apa aja yang ada di jurusan misalkan. Di jurusan misalkan modal manusianya, nih ada guru yang memiliki keahlian di bidang apa, kemudian siswa berprestasi di bidang apa, itu juga jadi aset ya. Kemudian modal fisiknya, nah, ruang praktek dan sebagainya. Lalu modal lingkungan. Modal lingkungan itu kita memiliki area yang misalkan taman ya, taman yang rindang, misalkan taman yang bisa dipakai untuk kopi bareng ya. Bukan kopi bareng, untuk belajar misalkan, untuk duduk bareng di sana. Itu lingkungan. Lalu modal finansialnya bagaimana? Nah, ini yang sering bermasalah gitu kan. Modal finansial, kalau kita ya ada dana bos lah ya di kita itu, misalkan pengoptimalkan dana bos dan dana masyarakat. Lalu di sini ada modal politik. Kalau modal politik ini kaitannya dengan luar ya. Misalkan kalian punya ekskul di bidang olahraga. Nah, modal politiknya di sini apa? KONI misalkan, ya bekerja sama dengan KONI. Kemudian punya program penghijauan, bekerja samanya dengan dinas lingkungan hidup, DLH misalkan dan sebagainya, seperti itu. Nah, ini kalau misalkan kita dalam bahasa Jerman lamun kurang nganggo gulung kalapa gitu ya. Jadi kalau kita hanya mempermasalahkan masalah itu nggak akan pernah beres. Tapi kalau kita mencoba mengkaji atau memetakan aset-aset yang ada di kita yang bisa dioptimalkan untuk program kerja kita, itu akan lebih optimal dalam membuat programnya, gitu ya, dan membuat programnya. Karena kalau misalkan kita hanya berfokus pada masalah, ya selama ini kita tidak akan pernah jalan, karena masalah itu selalu ada, pasti ada. Ya, ketika misalkan PPDB nggak ada uang, apa nih yang bisa kita jual untuk mengoptimalkan promosi, itu kan istilahnya aset ya, aset apa yang kita miliki, seperti itu. Oke, sampai di sini kira-kira dari adik-adik atau rekan
rekan-rekan Kaprok ada yang ditanyakan nggak? Masih ada waktu 10 menit lagi. Kenapa? Ini kan pemetaan aset ini semuanya harus terpenuhi juga. Ya, kalau misalkan untuk pemetaan di sini ada 7 aset ya, 7 aset. Nah, nanti punten ini ada 6 orang ya. Kalau bisa 3 orang. Nanti bikin yang seperti ini. Bikin yang seperti ini. Kalian buat saja misalkan kalau ada yang tidak tahu kosongkan aja, gitu ya. Tapi kalian bikinnya oret-oretan aja lah. Nanti bikin kayak gininya mah bisa sama saya gitu. Atau misalkan kalau kalian membuat lebih bagus aspek manusia ya apa aja, kemudian aspek apalagi fisik, misalkan modal fisik apa aja, itu aja bikin. Jadi kalian 3 orang aja. Nanti bikinnya bisa besok ya, pasti sekolah aja kalau sekarang mau pulang gitu. Tapi kalau sekarang mau bikin setelah ini sambil ngabuburit itu terserah kalian. Punten nanti yang Kaprok juga bikin tapi berdasarkan jurusan ya. Oret-oretan aja lah di kertas di rumah gitu sambil kayak. Tapi ini bikin ini doang Pak. Kenapa? Bikin yang kayak gini doang. Ini doang. Ya. Yang itu aja pemetaan aset kayak modal manusianya apa gitu, modalnya apa. Ada lagi yang ditanyakan? Dari bapak-bapak ya seribu ya, ada urusan terus. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, ya mungkin untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini mendapatkan nilai ibadah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak hanya ikut-ikutan saja, biar kalian punya pengalaman, punya makna ketika kalian nanti lulus itu, bahwa saya itu sebagai leader di sekolah ini. Istilahnya udah terbentuk pola kepemimpinan yang ada dalam diri kalian. Walaupun hanya segelintir orang, tapi bisa menggerakkan teman-temannya yang banyak. Ya, menggerakkan di sini bukan menggerakkan untuk tawuran, tapi menggerakkan untuk berorganisasi, untuk mengikuti kegiatan-kegiatan. Itu saja mungkin pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi saya mohon maaf bila mengganggu waktu dari rekan-rekan dan adik sekalian. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.